Komandan, ini kegiatan dalam rangka apa, Komandan? Ini kebetulan normalisasi sungai irigasi kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, dan kelompok tani yang ada di Desa Jaya Sakti. Ini semua adalah permintaan dari kelompok tani, terutama kepala desa dan Karupamnya yang berusaha ke sektor sehingga kami memfasilitasi. Kemarin kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian untuk membuat normalisasi sungai ini sepanjang 7 kilo, kemudian setiap 50 meter itu akan dibuatkan embung-embung yang gunanya untuk menyimpan air pada saat musim hujan. Musim kemarau juga bisa dimanfaatkan untuk pengairan air. Karena selama ini LTT yang sini hanya satu tahun, tetapi dengan adanya ini nanti diharapkan 3 kali setahun. Kenapa? Karena pada musim kemarau itu air tidak ada, kekeringan. Kalau ada pun air asin. Tapi kalau musim hujan itu kebanjiran sehingga masyarakat tidak bisa menanam. Makanya solusi yang kita buat ini adalah normalisasi irigasi ditambah dengan membuat embung-embung kecil sebagai penampung air dengan jarak 7 kilo sehingga membutuhkan embung air ini 140 embung air. Nah, ini pun kita kedalaman 3 meter dengan lebar 8-16 meter sehingga dengan adanya kita penampungan air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan penampungan air ini juga digunakan bisa untuk tempat pariwisata nanti ke depannya. Sehingga masyarakat di sini terutama petani yang bisa mengairi persawahan untuk Desa Jaya Sakti kurang lebih 600, tetapi untuk seluruh kecamatan ada ribuan hektar yang bisa terairi. Sehingga saya kira cukup dengan jarak 7 kilo ini lebih airnya dan bisa mengairi seluruh bisa tempat yang lain juga ini. Kebetulan kami di sini didampingi oleh konsultan kami, Bapak Yogi. Inilah mereka juga yang berusaha mendampingi saya untuk memberikan masukan-masukan bagaimana solusi-solusi ini. Ini termasuk salah satu proyek percontohan karena belum pernah kita menemukan seperti ini. Karena ini sudah kita analisa, kita kaji bagaimana solusi ke depannya ini. Alhamdulillah kami punya ahli hidrologi yang lulusan dari Belanda, sangat mendukung dari sektor 20 yang bekerja untuk membantu sektor 20 termasuk untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Kemudian Pak Kepala Desa yang sudah berusaha mengajukan ke pemerintah daerah, kemudian kecamatan, kemudian kemana-mana. Kemudian dengan ke sektor ini kami fasilitasi sehingga kami bersama dengan Dinas Pertanian untuk menghadap ke Kementerian Pertanian. Nah, terus harapan Komandan setelah terlaksananya ini bagaimana buat masyarakat Jaya Sakti sendiri? Harapan kami nanti ke depan dengan lahan-lahan yang ada di sini supaya dibuat LTT, kemudian lahan-lahan yang tidur dibangunkan supaya ditanamin. Karena kenapa lahan tidur terjadi ini karena tadi kekurangan air sehingga masyarakat tidak antusias menanam. Tapi dengan harapan dengan adanya air ini, saya yakin masyarakat akan menanam kembali tanaman sehingga sebagai ketahanan pangan ke depan kuat di desa ini. Kalau ketahanan kuat di sini, otomatis kriminalitas akan berkurang atau tidak ada. Ini nanti tujuan akhirnya di situ. Izin Pak, sebagai konsultan dari sektor 20, apa yang akan dilakukan buat membantu masyarakat Jaya Sakti, Pak? Generasi besar dari semua ini adalah yang pertama adalah sebuah keluhan di mana sawah yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Kades dan juga solusi dan harapan yang sudah diutarakan oleh Pak Kades. Ini semua mengkonversi hanya 3 masalah ini dikonversi sama satu gerakan saja. Dalam artian air yang asli tadi naik, kekurangan atau kekeringan atas sawah itu sendiri. Ini kunci semua ketahanan pangan itu adalah air. Saya menghadirkan solusi di sini. Yang pertama adalah tampungan air untuk sawah yang memang harus teraliri. Dalam artian nanti jangkauan 600 hektar ini harus terakomodir. Yang kedua adalah keluhan masyarakat atas banjir ketika Sungai Citarum naik. Semua masyarakat biasanya itu berbondong-bondong menghancurkan tanggul untuk air supaya ke sawah. Lewat adanya hal ini tidak perlu lagi menghancurkan tanggul karena air secara otomatis diserap atau ditampung pada tampungan ini dan selanjutnya bisa dialirkan ke sawah. Jadi semua air bisa bermanfaat. Banjir teratasi, tampungan air terisi, sawah terairi. Gitu. Untuk ini sendiri Bang, kurang lebih panjangnya berapa kilo? Yang akan kita garap dengan lebar 16 kurang lebih 1100 meter, sisanya 6600 itu akan saya bikin lebar 8 meter. Kalau untuk kedalaman sendiri Pak? Kedalaman sendiri semua saya bikin kedalaman 2,5 meter. Jadi 1 kilo pertama itu akan punya tampungan 28.250 kubik liter air. Gitu. Berarti cukup mencukupi ya buat mengairi sawah sekian banyak ini ya? Lebih dari cukup. Perkiraan saya kalau saya buka sampai di kilometer ke-7 kurang lebih
bisa akomodir sekitar 5.000 hektar. Tinggal mungkin Pak Kades yang memikirkan sisanya dari 600 mau ke 5.000 ngambil tanah siapa. Mohon izin Pak Kades, sebagai Kepala Desa Jaya Sakti dengan adanya kegiatan dari dan sektor, bagaimana nih tanggapan Bapak sebagai Kepala Desa? Ya, yang pertama tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dan sektor 20, dan khususnya kami ucapkan angkat jempol kepada kelompok tani yang ada di Desa Jaya Sakti dan Gapok Tanya, yang mana istilahnya mereka semangat untuk istilahnya mengajukan daripada istilahnya kegiatan yang setiap tahunnya kita hitungannya menanam padi itu 2 kali memaksa, artinya yang normalnya itu hanya 1 kali 1 tahun. Karena itu tadi kembali bahwa alam di kita itu pada saat musim hujan kebanjiran, pada musim kemarau kekeringan, dan terdoronglah air Citarum ini dengan pasangnya air laut sehingga air asin yang masuk ke wilayah kita, sehingga kita bisa tanam hanya 1 kali. Kedua kalinya itu main untung-untungan kalau bahasa orang kampung mah. Yang kedua tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dinas terkait, khususnya kepada dan sektor 20 yang sudah menjembatani kami untuk menghadap ke BWSC dan juga kepada Dinas Pertanian, bahkan ke Menteri Pertanian. Itu yang istilahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan alhamdulillah dengan istilahnya upaya-upaya kita bersama, kerjasama yang baik, sehingga terrealisasilah istilahnya kegiatan normalisasi irigasi ini. Mudah-mudahan harapan kami ke depan petani Jaya Sakti akan lebih maju dari yang sekarang. Terima kasih. Izin Pak, kalau untuk luas lahan sendiri berapa hektar Pak? Kalau untuk lahan yang sebetulnya kita punya itu kurang lebih sekitar 600 hektaran. Nah, tetapi ketika istilahnya di mana musim istilahnya kemarau, kita bisa tanam padi itu hanya sekitar 30-35% saja. Karena itu tadi jangkauan air tawarnya itu sangat sulit sekali. Nah, itu pun untung-untungan, karena tadi yang saya bilang di awal bahwa kita itu hitungannya pada saat musim kemarau kekeringan, pada saat musim hujan kebanjiran. Sehingga untuk tepat waktunya tanam ini tidak pernah tepat. Misalnya bulan 1 kita jadwalkan tanam, tapi karena dengan adanya musim banjir di sini sehingga kita mundur sampai bulan 3 atau bulan April baru tanam. Sehingga untuk kedua kalinya pada saat di bulan Juli, Agustus panen, September, Oktober kita sudah mendapatkan dorongan air asin dari sungai dari laut kita, sehingga kita istilahnya tanam padi yang 30% itu sifatnya hanya untung-untungan. Tetapi kalau untuk yang 1 kali itu dibantu oleh air hujan. Walaupun petani kita di sini sudah ada P3 tercainya, tapi dengan air sedot Citarum ke lahan ini itu tadi kurang daripada istilahnya memuaskan. Karena apa? Sumber yang kita manfaatinnya ini hitungannya istilahnya kadang asin, kadang tawar. Jadi luas lahan 600 hektar ini ke depan ingin saya dengan adanya normalisasi irigasi dan adanya embung desa ini, embung air ini bisa istilahnya mengairi 600 hektar, bahkan harapan daripada kita semua ini untuk lebih daripada 600 hektar, yaitu menjangkau daripada di luar Desa Jaya Sakti, khususnya Kecamatan Muara Gembong. Karena kita tahu bahwa di Muara Gembong itu sebagian petani padi juga sebagian petani ikan, karena air tawar pun dibutuhkan oleh petambak, di mana istilahnya tanam udang itu tidak perlu air asin seluruhnya karena perlu adanya air payau, sehingga akan ada pemaduan antara air asin dengan air tawar, terjadilah air payau untuk kehidupan daripada udang itu sendiri. Kami masyarakat Desa Jaya Sakti bersama sektor 20. Citarum Harum. Kita